Halo semua, kembali lagi di Ngobrol Berfaedah. Kali ini kita ditemani oleh Erma Safitri. Jadi dia ini adalah senior saya di tempat kerja. Jadi saya manggilnya Kak Erma. Dia pernah dinas di Pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang apa sih isu-isu tentang perempuan dan perlindungan anak. Jadi saya mau bertanya nih Kak, yang pertama itu apa sih biasanya isu-isu tentang perempuan itu? Kan saya ini laki-laki kan. Saya kira sekarang sudah pendidikan sudah setara, apa-apa sudah setara, kan kita ekonomi sudah setara. Apa masih ada itu gitu isu-isu tentang perempuan? Terus terang masih ada ya, karena perempuan sendiri walaupun sekarang itu sudah jauh lebih baik, jauh banget lebih baiknya. Cuman masih ada beberapa isu, terutama isu yang paling santer itu kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Saya harus menyertakan anak karena kadang kekerasan terhadap perempuan itu anak jadi ikut serta, terutama dalam rumah tangga itu. Kemudian di sektor ekonomi juga masih ada beberapa permasalahan. Kemudian ada juga masalah ini ya, pendidikan. Tapi kalau pendidikan kita harus melihat dan mengukurnya dari ukuran tingkat pendidikan dulu. Jadi kalau misalnya di SD ini siapa, SMP itu siapa kayak gitu. Jadi kenapa jadi kekerasan perempuan itu harus terkait dengan anak? Karena biasanya imbasnya itu pasti ke anak. Kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ini khusus untuk yang rumah tangga ya, pasti akan berimbas ke anak. Karena anak melihat, anak juga jadi secara psikologis anak akan terpengaruh apabila ibunya mengalami kekerasan. Ya, jadi saya dulu pernah kan sering berteman dengan anak-anak yang dulu anak pang, anak jalanan. Mereka rata-rata memang disebabkan oleh broken home. Kayak mereka punya masalah di rumah, ada yang perceraian kan. Jadi itu sangat memang pengaruh loh sih sebagai anak. Cuma apa sih contoh-contohnya sih yang kasus-kasus sekarang itu apa hanya kekerasan dalam rumah tangga saja? Sekarang ini kategorisasi kekerasan terhadap perempuan itu ada beberapa ya, ada banyak. Yang tadi yang berimbas terhadap anak itu ya yang di rumah tangga, yang terjadi di rumah tangga. Kekerasan juga bisa terhadap perempuan dari orang terdekatnya, dari bisa bilang dari teman sekitarnya juga bisa, terus dari pacar misalnya kayak gitu. Itu ada kategorisasi sendiri untuk yang kekerasan sekarang ini. Karena kita nggak bisa memungkiri yang namanya perempuan, kadang perempuan bersikap baik pun ditanggapinya seperti apa kayak gitu loh. Memang yang kayak siulan biasa kan ada laki-laki nggak itu catcalling itu sebenarnya pelecehan loh, termasuk kategori pelecehan sebenarnya. Karena kan perempuan pasti tidak nyaman ya kalau dipanggil kayak gitu kan. Dalam kebudayaan kita sendiri itu sebenarnya seperti menempatkan perempuan di satu tempat. Misalkan kalau dalam kita itu kan laki-laki yang bekerja terus kita pulang, terus perempuan itu harus memasak, terus harus mengurus anak dan sebagainya. Mereka punya multi roles gitu dalam kehidupan. Jadi kalau laki-laki biasanya nyari nafkah, pulang ke rumah sudah sampai situ. Terus perempuan kalau bekerja mereka balik ke rumah ngurus anak lagi, ngurus suami kayak gitu. Jadi ada istilahnya tuh kayak mereka punya roles yang lebih banyak daripada laki-laki. Padahal kalau yang digadang-gadangkan sebenarnya masalah kesetaraan gender itu gimana kalau laki-laki juga ikut membantu gitu, membantu meringankan. Karena kan kalau ini ngomong rumah tangga ya, kalau dalam rumah tangga itu kan harusnya teamworknya. Jadi harus saling mengisi. Jadi jangan sampai terjadi ketimpangan itu, karena pada satu titik beberapa kasus itu akhirnya jadi masalah gitu. Ketika dia kan overwhelm ya, istilahnya overwhelm gitu kalau perempuan. Kemudian akhirnya dia mungkin tidak maksimal akhirnya melayani anak atau segala, padahal kan itu yang utama nih, hubungan perempuan dan anak itu erat
berat karena ibu itu madrasah pertamanya anak itu adalah ibu. Jadi apakah ketika perempuan itu dia mengejar karir, apakah itu akan misalkan ketika dia mengejar karir itu pasti anaknya itu terabaikan atau gimana itu? Atau kalau anak itu jadi penghalang karir atau gimana? Pasti terabaikan itu tergantung individu ya, tergantung bagaimana seorang perempuan dan pasangannya menyikapi permasalahan ini. Soalnya terus terang kalau kakak saya dari keluarga yang semuanya bekerja, ayah bekerja, ibu bekerja, tapi tidak terjadi ini karena seimbang perannya gitu. Ibu tetap melakoni peran ibu, tapi ayah juga ikut serta. Jadi ayah bukan ya, tapi cuma dia santai-santai, nggak bisa. Dia membantu lah. Memang membantu. Bukan kerjaan utama dia, cuma dia kerjaan sekundernya dia kan. Ada membantu lah. Pokoknya jangan sampai ya itu semua istri yang ngerjain itu juga nggak seimbang, nggak baik. Soalnya peran laki-laki, peran ayah terhadap anak juga penting. Seperti sepak bola modern kan, kalau dulu back cuma back, kalau sekarang back sudah bisa overlapping jadi striker di depan. Walaupun tugas utamanya harus bertahan, tapi dia bisa ikut membantu menyerang kalau di salah sepak bola kan. Dimungkinkan juga kan seorang back juga mencetak gol. Iya, memang banyak seperti itu. Jadi kalau dalam dunia pendidikan sendiri sih, itu apakah memang sudah setara? Ataukah memang ada sesuatu yang merasa ini masih diskriminasi untuk perempuan? Mungkin kalau saya tidak akan merasakan ya karena saya laki-laki. Tapi apakah itu masih terjadi di dunia pendidikan kita? Untuk saat ini datanya seimbang di rata-rata lama sekolah kalau secara nasional itu di kelas 2 SMP. Sekarang kelas 8 ya, kelas 8. Di kelas 8. Cuman di beberapa wilayah kayak di pedesaan itu ada terjadi ini kesenjangan, memang laki-laki partisipasinya bisa lebih tinggi. Tapi kalau kita bicara partisipasi pendidikan ya nggak bisa dilihat cuman perempuan aja, laki-laki aja, karena itu ada dua masalah dan ada karakteristik wilayah yang juga berpengaruh. Misal kemarin itu di daerah yang mungkin mata pencahariannya itu ngelaut ya, misalnya itu partisipasi laki-laki jauh malah lebih rendah dibanding karena memang laki-lakinya bekerja. Iya, dituntut untuk membantu bapaknya misalnya kayak gitu. Nah, terus kalau perempuan ya tadi perempuan ini memang secara keseluruhan sih perempuan memang masih lebih rendah untuk yang tingkat ini ya. Tingkat pendidikan, cuman kemudian yang menarik yang di tingkat pendidikan tinggi itu justru banyak perempuan banyak perempuan. Iya, di tempat saya itu sebenarnya di kuliah itu justru banyak perempuan. Entah karena kita rata-rata ketika lulus SMA itu laki-laki itu bekerja. Nah, bisa jadi dan perempuan dia melanjutkan. Ya, bisa terus, jadi kayak gitu. Iya, kalau di SMP atau SMA dia lebih banyak laki-laki. Tapi kalau di bangku perkuliahan itu kan misalkan ada ada dosen-dosen yang ketika melihat perempuan lebih cantik dia akan memberi nilai yang lebih. Nah itu apakah termasuk diskriminasi atau keuntungan dari perempuan? Nggak tahu deh ya, itu jadi subjektif individunya si dosen nih. Kenapa jadi menilainya seperti itu? Sebenarnya itu nggak dibenarkan ya, tapi ya itu apakah memang itu memang terjadi atau tidak, itu dengungnya di mana-mana biasanya. Mungkin itu case by case ya. Iya, cuma digeneralisir. Mungkin ada. Nggak sedikit juga mahasiswi perempuan yang dilecehkan ini kan, ada juga kasus-kasus kayak gitu. Iya. Jadi kayak itu case by case. Ada juga dosen yang suka laki-laki kan dikasih itu kayaknya subjektif di dosen. Bukan nggak bisa digeneralisir. Iya memang. Cuma menurut saya kalau memang di pendidikan itu memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Rata-rata perempuan itu lebih teliti, kalau laki itu lebih take risk. Iya. Take risknya sangat kalau laki-laki. Kalau perempuan tuh, nah itu sebenarnya keuntungannya. Jadi kadang saking hati-hatinya dia detail sekali. Dia ketika penilaian itu memang dosen perempuan lebih detail. Biasanya kalau dosen laki-laki itu nilai ini B langsung. Ini Pak dosen, aku punya dosen yang dia juga detail loh. Aku pernah dosen yang dia detail banget.
Ya memang tidak laki-laki bisa, padahal, tapi tidak bisa ya itu digeneralisir. nggak bisa digeneralisir, itu lebih ke subjektif individu kayaknya itu. Misalkan itu dalam apa namanya, dalam perkuliahan kita itu kan ada mahasiswa yang pakai hijab atau ada yang mahasiswa yang tidak. Misalkan kayak di UIN Antasari, kami kan di UIN Antasari itu dia kan wajib pakai hijab gitu kan. Nah, apakah itu masuk dalam kategori mendiskriminasi pakaian mahasiswa? Dia kan punya kebebasan berekspresi. Permasalahannya gini. Dalam dunia pendidikan itu loh. UIN itu institusi agama Islam kan ya. Iya. Apa itu dimasukkan dalam peraturan? Itu ada peraturannya nggak dulu? Itu harus dilihat dulu kalau masuk dalam kayaknya peraturan. Ada sih, kayaknya ya. Nanti dia konfirmasi dulu ya. Nah, ya kan itu harus dilihat dulu itu masuk dalam peraturan atau tidak. Tapi ya menjaga norma kesopanan mungkin ya, karena itu institusi agama, maksudnya sekolah yang memang notabene condong ke agama, jadi mungkin itu lebih ke moral ya. Jadi kalau bagi perempuan apa itu pembatasan atau tidak? Tergantung melihatnya, kalau sudut pandangnya dulu seperti apa. Kalau misalnya itu jadi wajib dan harus, sedangkan ada beberapa perempuan yang mungkin mereka belum siap atau gimana, itu tergantung sudut pandang. Kalau saya sih melihatnya dilihat dulu nih pemahamannya dulu seperti apa, sudut pandang memandangnya, karena itu nggak bisa ya kita langsung memaksakan sesuatu. Kayaknya agama kita juga, agama Islam ini terutama mengajarkan juga kita nggak boleh kan maksa orang untuk masuk agama kita. Tapi bagaimana kalau saya balik, jadi misalkan mahasiswa dilarang berpakai cadar, itu ketika yang rame-rame cadar itu mendengung di beberapa kampus itu, ada di beberapa kampus UIN, kampus umum itu. Ya, kampus umum juga. Ya itu bagaimana, apakah itu masuk dari pembatasan berekspresi atau memang alasan mereka itu dibenarkan karena kita tidak tahu itu siapa yang dibalik cadar. Tapi apakah itu gimana itu? Alasannya tidak memakai cadar itu mungkin itu kali ya, kita nggak tahu misalnya orangnya siapa kayak gitu untuk di tingkat pendidikan mungkin. Cuman kalau setahu saya tuh di kampus saya sendiri yang umum itu dibolehkan untuk memakai cadar. Masalah itu diskriminasi, sebenarnya itu kebebasan berekspresi, betul. Iya betul, ya. Kebebasan berekspresi, ya itu cara dia mengekspresikan kecintaannya terhadap agamanya, itu cara dia mengekspresikan bagaimana harusnya dia. Meskipun masih ada perdebatan ya itu maksudnya itu wajib atau tidaknya, tapi wajib ini atau tidak. Cuman kita lihat aja maksudnya dulu seperti apa gitu, dan tujuan dari kampus melarang itu apa gitu. Mungkin mereka punya alasan yang logis, karena kayaknya setiap kampus ini punya kebijakan masing-masing nih. Ada yang membolehkan, ada yang ya jangan kayak gitu. Tapi di beberapa kampus itu terjadi protes nih. Iya. Tapi kalau kampus kami sih kayak dihimbau aja, cuma nggak diterapkan. Nggak tahu juga sih. Jadi misalkan itu kan ada aliran yang memang mewajibkan bahwa cadar itu wajib bagi seorang wanita. Nah, dalam Islam sendiri misalkan hal seperti itu, apakah itu masuk dalam diskriminasi perempuan? Perempuan dilihat sebagai ketika dia memakai cadar dia akan melindungi dari laki-laki. Apakah itu salah wanita atau salah laki-laki atau gimana? Wah, ini kayak telur sama ayam yang mana duluan? Soalnya gini, yang tertutup pun kalau itu bisa terjadi pelecehan loh. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh yang namanya pakaian itu, mau dia tertutup semua kemudian dia pakai pakaian seksi, itu sebenarnya nggak ada pengaruh sama sekali. Kalau memang terjadi pelecehan ya terjadi kayak gitu. Banyak loh yang ternyata yang jilbaban, teman-teman yang jilbaban itu juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat juga banyak terjadi hal-hal seperti itu. Misalnya kayak eksibisionis itu dia kan nggak ngelihat mau dipakai jilbab apa, mau enggak kan, yang penting dia dalam tanda kutip terpuaskan kayak gitu. Jadi memang itu sebenarnya harus dari kedua belah pihak ya. Iya. Seperti ketika kata Bang Nafi, apa kejahatan itu tidak datang tapi Anda niat
Tapi tidak hanya dari niat, tapi ada kesempatan. Waspadalah. Jadi kita harus harus waspada. Sekarang ini kan karena dulu pernah terlibat di organisasi yang menangani kekerasan, ya kasus-kasus kekerasan itu nggak cuma perempuan, ternyata anak-anak laki-laki juga mengalami ya. Jadi sekarang ini udah nggak cuma perempuan, anak perempuan atau perempuan, bahkan yang laki-laki juga mengalami gitu. Salahnya siapa ya? Mungkin ini kali ya, pendidikan agama di rumah harus ditinjau lagi, bagaimana ini bagaimana keluarga itu membimbing anaknya. Kadang kita hati-hati di rumah, di luar kan kita tidak tahu kayak penerapan hukuman kekerasan. Mungkin ketika lagi dulu tuh orang-orang tua yang sekarang melakukan kekerasan, ketika dulunya itu dididik dengan dipukul, itu sebenarnya apa ya, tidak dibenarkan dalam ilmu pendidikan anak. Itu tidak bagus untuk tumbuh kembang mereka, karena anak yang dibesarkan dengan kekerasan itu akan cenderung akan melakukan hal yang sama gitu.